Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Rabu 30 November tahun 2022. Percayalah Tuhan pasti akan memberkati kita di sepanjang hari ini, amin. Dan sekali lagi puji Tuhan, hari ini kita telah berada di penghujung bulan November. Dan besok kita akan masuk kepada bulan Desember, bulan Natal, yang akan sangat memberikan sukacita tersendiri dalam hidup kita sebab kita akan merayakan kelahiran Kristus Yesus. Baiklah, puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan mulai hari ini sampai 7 hari ke depan, kita akan membaca kitab Mika, sebuah kitab yang menyatakan kebesaran kasih Allah akan umatnya dan menubuatkan kelahiran Sang Mesias. Apa yang Tuhan ingin beritahu kepada kita melalui kitab ini? Mari kita ikuti dengan setia dan saudara pasti akan diberkati. Amin. Judul renungan kita pada pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16 yang akan kita baca hari ini adalah peringatan keras. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Judul perikopnya pemberitahuan hukuman atas Samaria. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Kitab ini dibuka dengan perikop yang berisikan peringatan yang sangat keras dari Tuhan melalui Nabi Mika kepada dua kota, yaitu Samaria di kerajaan Israel di utara dan Yerusalem di kerajaan Yehuda di selatan. Dalam kedua kota tersebut terjadi kemerosotan moral, dan peringatan tersebut adalah inisiatif Allah sendiri karena Allah tidak menghendaki umatnya berlarut-larut hidup dalam dosa. Kita akan mendapati dalam kitab ini bahwa Mika menggambarkan Tuhan dalam kemarahannya yang keluar dari tempatnya bersemayam, menjejakkan kaki di bumi sehingga membuat terbelah dan luluh. Kota Samaria akan diluluh lantahkan hingga yang tersisa hanyalah puing-puing reruntuhan. Tuhan begitu peduli dengan umatnya dan kepeduliannya itu Ia tunjukkan dengan memberikan peringatan melalui utusannya. Tujuannya agar umat melakukan kebenaran seperti yang Ia kehendaki. Saudara, peringatan Tuhan ini tidak hanya ada pada zaman dulu, tetapi hingga saat ini melalui orang-orang yang diutusnya atau melalui peristiwa-peristiwa hidup. Peringatan itu diberikan karena kasih-Nya meski kita jatuh dalam dosa. Justru dalam keadaan kita yang berdosa itulah mata Tuhan makin tajam terarah kepada kita dan tangannya terulur demi menolong kita. Itulah kebesaran kasih Allah yang tiada taranya. Amin. Untuk itu sidang jemaat Tuhan dibutuhkan kepekaan, dibutuhkan keterbukaan dan kerendahan hati untuk menerima peringatan dari Tuhan. Jangan mengeraskan hati atau berpura-pura tidak tahu. Tuhan tak akan jemu untuk terus membuat gelisah hati orang yang melakukan dosa. Karena itu, bertobatlah. Peringatannya datang dengan cara yang paling lembut hingga paling keras. Kitalah yang memilih peringatan seperti apa yang akan datang. Karena itu jangan keraskan hati ketika Allah menegur untuk menghindarkan dan menyelamatkan kita dari penghukuman karena dosa. Amin. Tuhan akan selalu mengingatkan kita. Tuhan akan selalu menegur kita dengan caranya sampai kita sadar bahwa apa yang kita lakukan telah bersalah di hadapan Tuhan. Karena itu sidang jemaat Tuhan, mari terus belajar setia. Mari kita sama-sama berusaha dengan pertolongan Roh Kudus melepaskan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian ketika Dia datang kali kedua, Dia mendapati kita sabas dan layak bagi kemuliaan kekalnya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan pada pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kita kalau Tuhan itu begitu memperhatikan kita sampai-sampai kita harus diperingatkan dengan keras. Diberkatilah kita sepanjang hari ini digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, percayalah. Di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.